Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elza Syarif menyebut Azmi Syahputra, ahli hukum pidana yang dihadirkan di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, tidak netral. Hal itu dikatakan Elza setelah mengetahui Azmi membongkar kejanggalan dari kesaksian Ibtu Rudiana, A.E. Rudiansyah dan Dede Riswanto dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Menurut Elza, apa yang diungkapkan Azmi Syahputra di sidang PK itu telah menyalahi aturan. Menurutnya, seorang ahli hukum yang dihadirkan di sidang harusnya bersifat netral dan tidak membahas pada kasusnya secara langsung. Ahli harus membahas dengan perumpamaan-perumpamaan. Saya juga bingung, ini kok ahli langsung berpendapat pada kasusnya. Dia tidak netral, tuding Elza dikutip dari tayangan Nusantara TV. Dikatakan Elza, ahli hukum harus menjelaskan pandangannya secara hukum, bukan membahas detail peran dari A.E. dan Rudiana. Memang itu janggal, seorang ahli hukum bicara langsung pada case. Sedangkan dia harus netral, tidak case, tapi hukum, katanya. Dia tidak bisa langsung pada kasus, apalagi baca BAP. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran. Dia bicara BAP, itu keterangan tidak netral, imbuhnya. Meski begitu, Elza menyerahkan hal itu kepada Mahkamah Agung yang akan menilai PK tersebut. Di bagian lain, pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Ahyar Salmi justru menilai apa yang dilakukan Azmi Syahputra di sidang PK sebagai sebuah perkembangan. Saya melihat ini suatu perkembangan. Pada umumnya pendapat ahli itu hakim tidak mengizinkan secara langsung atau straight to the point pada kasus yang terjadi. Sering pertanyaan dilontarkan melalui contoh-contoh, ungkapnya dikutip dari tayangan Nusantara TV. Ahyar justru setuju dengan apa yang dilakukan Azmi Syahputra yang memberikan analisa langsung terhadap kasus yang nyata. Kenapa kita harus memutar-mutar, membuat contoh-contoh? Kenapa tidak langsung pada kasus? Kan, ahli itu memberikan analisa terhadap kasus yang nyata. Selama ini pada umumnya, gak boleh straight to the point, katanya. Ahyar justru berharap di sidang-sidang berikutnya hakim memperkenankan ahli memberikan pendapat pada kasus yang nyata seperti yang dilakukan Azmi. Biarlah nanti ahli kejaksaan atau ahli yang dihadirkan pihak terdakwa langsung berpendapat. Kita pakai kasus, gak perlu berputar-putar pada contoh, katanya. Disinggung terkait analisa Azmi, Ahyar menilai ahli hukum itu tentu sudah membaca dengan seksama putusan kasus Vina pada 2017, sehingga bisa berpendapat. Menurutnya, dari pernyataan Azmi menunjukkan bahwa ada perbedaan-perbedaan yang semakin nyata antara hal-hal yang diajukan pemohon PK dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan hakim PK untuk memutuskan kasus ini. Titin Prialianti mengungkap kronologi bukti chat Vina Cirebon dan Widi terbongkar, ada peran tim sus bentukan Kapolri. Menurut Titin, hingga saat ini tim sus bentukan Kapolri masih terus bekerja dan memeriksa saksi. Terbaru, Titin Prialianti diperiksa tim sus atas laporan pengacara 7 terpidana, Jutek Bongso. Bahkan menurut Titin Prialianti, yang melakukan ekstraksi terhadap HP Vina adalah tim sus. Sementara ekstraksi HP Widi dilakukan oleh timnya. Bahkan menurut Titin, Widi dan Mega siap jadi saksi di sidang PK setelah beberapa kali didatangi oleh tim sus. Sebab saat diperiksa oleh tim sus itulah, Widi dan Mega mengingat kembali detail peristiwa malam itu.